Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Rafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar sistem digital dengan materi gerbang logika, Karnaug Map, encoder, dan decoder menggunakan simulasi circuit first. Nah, di sini kita memasuki gerbang logika dasar. Yang pertama itu ada gerbang logika N, yang persamaannya adalah Y sama dengan A titik B. Tanda titik itu berarti operasi N bisa juga ditulis tanpa titik, yaitu Y sama dengan AB. Di bawahnya ini adalah tabel kebenaran ya. Dengan fungsi N ini, jika semua input adalah 1, maka outputnya 1. Syaratnya, kedua inputannya harus memenuhi 1. Nah, di sini yang A-nya ini adalah inputan A, yang B ini adalah inputan B, dan Y ini adalah hasil atau outputnya. Terus input A dan input B ini yang pertama 0, 0, maka outputnya 0. Terus yang kedua input A ini 0, yang B ini 1, itu 0. Lalu yang A ini 1, yang B itu 0. Lalu hasilnya juga 0. Dan yang terakhir adalah yang A1, yang B1 itu sama dengan 1. Kenapa itu terisi outputnya? Karena syaratnya adalah jika semua input adalah 1, maka dia akan memenuhi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba tabel kebenaran ini menggunakan simulasi circuit first. Nah, di sini kita sudah memasuki simulasi sirkuitnya. Di sini kita cari gates-nya, simbol N. Ini adalah simbol N-nya. Lalu kita masukkan inputannya. Lalu kita masukkan outputnya menggunakan lampu ya, lampu aja nih. Kita coba nih ya. Oke, di sini kita tarik dulu, kita sambungin. Nah, itu 0, 0 ya, itu 0, 0, maka dia lampunya mati. Kita coba 01, nah 01, lampunya juga mati itu ya. Kita coba 10, nah 10, nah lampunya mati. Kita coba 11, lampunya hidup. Terbukti ya, sama dengan tabel kebenaran. Selanjutnya kita memasuki gerbang logika dasar OR. Di sini ada simbol OR, yang dimana persamaan booleannya adalah Y sama dengan A ditambah B. Tanda tambah berarti itu adalah operasi OR. Penjelasan fungsi OR, jika salah satu adalah 1, maka outputnya 1. Syaratnya salah satu atau semuanya memenuhi 1. Nah, berbeda kan tadi dengan operasi gerbang logika N tadi. Kalau gerbang logika N tadi, itu semuanya harus memenuhi 1. Kalau yang OR ini itu salah satu aja atau semuanya memenuhi 1 ya. Makanya di sini di output ya itu 0, yang pertama 0, 1, 1, 1. Sekarang kita coba menggunakan simulasinya. Oke, kita cari gets OR, ini simbol OR, inputannya, terus outputnya lampu lagi ya, kita sambung. Nah, itu kita coba 00 dia tidak hidup, 01 dia hidup, 10 dia hidup, dan 11 dia hidup. Terbukti sama dengan tabel kebenaran ya. Selanjutnya ada gerbang logika dasar NOT. Persamaan boolean gerbang NOT ini adalah Y sama dengan A aksen, atau dibaca A aksen A not. Penjelasannya, fungsi not itu adalah kebalikan dari sebuah kondisi. Misal 0 inputannya, maka outputnya 1. Misal inputannya 1, outputnya 0, maka mereka itu berkebalikan. Di sini inputnya 1 aja ya. Oke, kita coba menggunakan simulasi. Kita cari simbol not, ini simbol notnya. Lalu inputannya itu 1 aja, terus lampu hubungkan. Nah, itu 1 dia mati, 0 hidup, 1 mati, 0 hidup, maka dia itu berkebalikan. Selanjutnya ada gerbang logika turunan, yaitu gerbang NAND. Persamaan booleannya adalah Y sama dengan not A and B. Penjelasannya, fungsi NAND ini, NAND itu dibacanya not N, ini adalah kebalikan dari N yang pertama tadi ya. Itu adalah kebalikan dari N. Kalau N itu semua yang memenuhi 1, outputnya 1, maka ini adalah kebalikannya. Maka itu yang 00, 01, 10 itu 1. Kita coba di simulasinya. Oke, di sini ada simbol NAND-nya, inputannya, terus outputnya, lampu, tarik, tuh 00 dia tadi hidup, 01 hidup, 10 hidup, 11 mati. Maka sesuai ya dengan tabel yang tadi. Selanjutnya di sini ada gerbang logika turunan gerbang NOR, yang dimana persamaan booleannya adalah Y not A or B. Penjelasan fungsi NOR ini, not OR ini adalah kebalikan dari OR.
Jadi output yang kebalikan dari OR tadi itu adalah gerbang NOR ini. Makanya output di sini adalah 1 0 0 0. Kita coba menggunakan simulasi. Oke, di sini ada simbol NOR, inputannya, output lampu, tarik. Oke. Nah, 00 dia hidup. Itu hidup ya, 00. Terus 01 dia mati, 10 mati, 11 mati. Maka sama seperti tabel kebenaran tadi. Lanjut, di sini ada gerbang logika turunan XOR. Persamaan booleannya adalah Y A not B tambah A B not. Penjelasan fungsi XOR ini artinya adalah eksklusif OR. Jika input berbeda, maka outputnya sama dengan 1. Nah, jadi kalau inputnya berbeda nih kayak 01, 10 itu outputnya adalah 1. Kita coba di simulasinya. Oke, di sini kita cari. Nah, ini adalah simbol XOR. Lalu inputannya. Lalu ini kita namain dulu XOR. Nah, terus outputnya lampu. Kita tarik. Nah, 00 dia mati, 01 hidup, 10 hidup, 11 mati. Sama seperti tabel kebenaran tadi. Nah, selanjutnya di sini ada gerbang logika turunan XNOR. Persamaan booleannya adalah Y sama dengan AB ditambah A aksen B aksen. Penjelasan fungsi XNOR ini eksklusif not OR adalah jika inputannya sama maka output 1. Nah, jadi kayak inputan 00 itu kan sama, jadi outputnya 1. Terus 11 itu kan inputannya sama, jadi inputannya 1. Kita coba menggunakan simulasinya. Ini jadi di sini ada simbol XNOR. Lalu inputannya, outputnya lampu, terus tarik. Nah, 00 dia hidup, 01 dia mati, 10 dia mati, dan 11 dia hidup, sama seperti tabel kebenaran tadi. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai materi Karnaug Map. Di sini ada objektif Karnaug Map, persepsi Karnaug Map, dan pengertian Karnaug Map. Oke, nanti saya akan menjelaskan mengenai Karnaug Map untuk 2, 3, dan 4 variabel. Oke, selanjutnya di sini kita ada contoh Karnaug Map 2 variabel A dan B. Di sini ada midtermnya 0, 1, 2, dan 3. Di sini inputnya A dan B 00, 01, 10, 11. Dan di sini outputnya 0 ini kita baca dulu notesnya. A ini ada tanda ini, tanda petik ya, petik 1. A not dibacanya ini adalah A not. Nah, A not sama dengan 0. Nah, jadi A not itu adalah 0, B not itu adalah 0. Jadi kalau ada tandanya kayak gini, itu adalah 0. Terus A biasa sama dengan 1, B sama dengan 1. Maka dari itu karena ini 00, jadi dia dibacanya adalah A not, B not. 01 berarti A not, B biasa. 10 berarti A biasa, B not. 11 berarti A biasa, B biasa. Nah, ini dia A biasa, B biasa. Ini adalah tabel kebenarannya. Lalu di sini ada dua model Karnaug Map-nya, yang dimana ini yang membedakan adalah ini penaruhan variabelnya. Ini A-nya di bawah, B-nya di atas yang model 1, B-nya di bawah, A-nya di atas yang model 2. Gimana sih cara kita mengetahuinya? Maka kita akan mengetahui melalui midtermnya ini 0123, 0213. Gimana cara mengetahuinya? Nih, dari sini 00 itu adalah ini, berarti midterm 0. Kita taruh midterm 0 di sini. Artinya adalah A not, B not. Lalu 01 kita cari 01 di sini. Ini berarti midterm 1. Kita taruh midterm 1 di sini. Itu ini. Terus ini lagi 10 kita cari di sini 10 mana? Ini ya kan midtermnya midterm 2, berarti di sini. Berarti A B not. Terus kita cari lagi yang ini 11. Ini kan A B dan B biasa. Berarti midterm 3. Kita taruhlah di sini midterm 3. Gitu. Kalau ini kita lihat juga dari sini. 00 B ini B-nya bagian B, ini bagian A. Nah, 00 berarti ini A aksen, B aksen. 01 B-nya 0, A-nya 1. B-nya 0, A-nya 1. Berarti yang midterm 2. Makanya kita taruh di sini midterm 2. Terus ini 10, B-nya 1, A-nya 0. B-nya 1, A-nya 0, midterm 1. Makanya di sini ditaruh midterm 1. Dan ini juga A, B. 11, B-nya 1, A-nya 1. Makanya A, B. Makanya sini midterm 3. Pokoknya kita lihat aja ini variabel yang ditaruh di sininya itu. Kalau ini di sini B, berarti di sini B, sini A. Terus kalau di sini A, ini di sini A, sini B gitu. Itu dia modelnya. Ini ada desain pemetaan ke map 2 variabel. Ini yang model 2 ya.
Kalau di bagian sini itu artinya adalah bagian B aksen, karena kan ini 0 ya. Berarti itu B aksen. Di sini adalah B biasa karena ini 1. Terus di sini A aksen karena kan di sini bagian A dan ini 0 berarti A aksen. Yang ini 1 berarti ini A biasanya. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada Karnaugh map dua variabel dengan minterm-mintermnya ya. Misal ada persamaan f sama dengan minterm 0, minterm 1 sama dengan x not y ditambah x not y not. Berarti di sini adalah variabel x dan y. Terus dia mintanya x not dan y. Lalu kita cari di sini. X-nya yang 0 mana? Yang ini kan. Terus y-nya yang tidak not ini kan. Berarti kita taruh sini 1. Nah, berarti ini adalah bagian dari ini. Terus ini lagi x not y not, kita cari x-nya 0 yang not ini, y-nya yang not ini, berarti ini adalah bagian ini dari bagian sini. Yang ini itu bagian ini. Lalu nah ini penulisannya ya, ini x not y not, ini di sini x not y biasa, di sini x biasa y not, terus di sini x sama y karena satu-satu. Nah, lalu ini tabel kebenarannya ya, x y 00 ini 1 kan terisi ya, 1 yang 00 nya terisi, terus ini 01 tadi, ini 01 terisi 1, jadi 1 0 nya 0, 1 1 nya 0 karena kan tidak terisi, hanya dimintanya ini saja, yang ini. Nah, terus ada lagi, kita masuk ke contoh. Misal di sini persamaan A B not ditambah A not B. Lalu kita cari dulu yang A B not nya ini, A nya A yang 1 ini, terus B yang B not adalah ini, maka kita taruh di sini. Itu adalah hasil dari ini. Terus yang ini A not dan B, kita cari A nya yang 0 ini, terus B nya yang B biasa ini, lalu kita taruh di sini, ini bagian di sini itu. Lalu makanya kita tulis persamaannya itu ini, lalu ini di bawahnya nih persamaannya. Nah, ini kan satu bagiannya adalah B biasa sama A, maka kita taruh di sini A not gitu, kita taruh di sini. Terus yang ini bagian B not sama A, maka kita taruh di sini. Maka dia tidak bisa disederhanakan lagi karena ini sudah sederhana. Oke, lanjut di sini. Nah, kita di sini ada contoh lagi. Misalnya dia yang mengisi adalah yang ini. Apakah bisa disederhanakan lagi? Kan ini AB yang mana? Ini A biasa sama B biasa ini. B biasa berarti dia di sini. Yang ini itu bagian dari sini. Terus A not B 0 sama 1. A 0 B 1 ya. 0, A nya 0, di sini B nya 1, berarti adalah bagian ini, yang ini tadi. Terus A B not, kita cari A yang 1 ini, B not nya mana? B not nya adalah yang ini. Oh, ini yang ini. Lalu kita turunkan kan di sini satunya, terus ke sini, berarti kita turunkan, berarti adalah bagian ini. Jadilah ini. Lalu kita sederhanakan nih lagi, kita kelompokkan yang ini tadi. Maka di sini kita kelompokkan yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua. Nah, kita lihat nih yang bagian ini, yang bagian kelompok pertama ini itu ada di bagian mana? Ada di bagian B kan? Nah, ini di B biasa, maka kita tulis di sini B biasa. Terus yang di sini, ini kelompok kedua ini ada di bagian mana? Ada di bagian A. Berarti kan ini A biasa ya, berarti kita tulis di sini A ditambah B. Maka itu adalah hasil penyederhanaannya yang ini. Dan ini juga contohnya, contoh lagi. Misalnya kita memiliki tabel kebenaran Y yang dimana 00-nya 1, 1-1-nya adalah 1. Maka bacaannya adalah ini A not dan B not, kita taruh di sini. Terus yang ini adalah A biasa dan B biasa, kita taruh di sini. Lalu kita bikin Karnaugh map-nya. Nah, di sini yang diminta kan yang ini aja nih, karena kan satunya kan yang ini aja, berarti yang diminta ini aja. Kita menaruh tanda itu aja, berarti 00, A nya 0, B nya 0, maka kita taruh ke sini. Terus yang ini pulang A biasa dan B biasa, maka kita taruh di sini. Nah, lalu ini kan tadi pemetaannya ya, bahwa ini adalah bagian A aksen, ini bagian A, ini bagian B aksen, dan ini adalah bagian B. Nah, jadi ini jadi persamaannya adalah ini, Y sama dengan A not B not ditambah A B, karena tidak bisa disederhanakan lagi karena kelompoknya satu aja kan. Nah, ini kelompoknya dia masing-masing, jadi berbeda dengan ini bisa dikelompokkan karena 2 gitu. Nih, kita coba lagi di contoh nomor 2, memiliki tabel kebenaran yang 00-nya 1, yang 01-nya 1, sisanya adalah 0. Berarti ini namanya adalah A not B not ini, lalu ini A not B biasa ini. Jadi kita jadi kita taruh dulu di sini Karnaugh map-nya. Kita cari yang 00, berarti kita taruh di sini 1, terus di sini kita cari yang 01, berarti kita taruh di sini 1. Lalu karena di sini bersebelahan, maka kita kelompokkan menjadi sini menjadi 1, dan ini adalah bagian A not. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A not. Oke, kita lanjut.
Oke, di sini itu ada sorry ya. Di sini ada catatan untuk Kmap 2 variabel. Maksudnya adalah catatan pengelompokannya itu ya, teman-teman. Gimana cara mengelompokkannya? Misal 0 kotak yang terlingkupi, maka itu 0, maka 0 semua ya. Nah, terus misalnya 1 kotak yang terlingkupi, maka dia akan memberikan 2 variabel output. Terus misal 2 kotak terlingkupi, maka dia akan memberikan 1 variabel output. Jika 4 kotak yang terlingkupi, maka itu semuanya 1 atau high. Nah, midterm itu adalah kombinasi input seperti ini, yang variabel ini ya, A not B not, A not B, A not B, A B gitu. Map flu itu adalah angka 0 atau 1 yang ada di Karnaugh mapnya itu. Nah, begitu. Oke, di sini kita lanjut ke Karnaugh map 3 variabel A, B, dan C. Di sini ada midtermnya, ada 8 midterm, ada variabel A, B, dan C. Di sini outputnya nanti. Terus ini pemetaan Karnaugh mapnya. Di sini bagian C aksen, di sini bagian C, di sini A aksen, di sini A biasa, di sini B aksen, dan di sini B biasa. Kenapa seperti itu? Kita lihat dari variabelnya. Di sini kan A, dan di sini kan B dan C. Nah, kalau ini kan bagian A aksen, ini kan 0, berarti A aksen, ini A biasa, satu ini A biasa, terus ini B aksen, ini B aksen. Maka dia di sini adalah bagian B aksen. Terus di sini C aksen karena 0, terus di sini adalah C biasa, satu, maka di sini C. Terus di sini B biasa dengan C biasa. Terus di sini B biasa dan C aksen gitu. Lalu di sini ada 2 model pertama dan model kedua. Di sini ada yang A-nya duluan, A dan B, C, ada yang C-nya duluan, C, A, B, C. Terus ini juga tergantung midtermnya ya, di model ini terlihat dari midtermnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada catatan untuk Karnaugh map 3 variabel, yang dimana bila 0 kotak terlingkupi maka itu 0 low. Bila 1 kotak terlingkupi, maka 3 variabel outputnya. Bila 2 kotak terlingkupi maka 2 variabel outputnya. Bila 4 kotak terlingkupi, maka 1 variabel outputnya. Dan bila 8 kotak terlingkupi, maka 1 high. Nah, ini adalah 2 kali 3 sama dengan 8 kotak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Tercoret, sorry. Di sini ada contohnya. Ini adalah contoh 3 variabel tadi, A, B, C, dan outputnya. Bila kita jika kita punya tabel kebenaran, ini kan tabel kebenaran yang dimana yang menyala yang ini, bagian ini yang 1, maka itu yang menyala. Maka persamaannya adalah ini A B, A aksen, B aksen, C biasa. Lalu A aksen, B biasa, C aksen. Ini A aksen, B biasa, C aksen. Kalau yang ini tadi A aksen, B aksen, C biasa, itu ini yang bagian ini yang pertama, ini yang kedua, ini pertama, kedua, ini pertama, ini kedua. Terus yang ini A biasa, B aksen, C aksen, A biasa, B aksen, C aksen, yang ini ketiga. Terus ini A biasa, B aksen, C aksen, ini keempat. Lalu A biasa, B biasa, C aksen, ini kelima. Dan terakhir A, B, C. Ini persamaan yang awalnya ya. Lalu kita buat menjadi Karnaugh map agar kita bisa menyederhanakan lagi. Nah, yang pertama kan ini kita taruh di 001, itu di sini. Nih. Terus yang ini 010, 010 berarti di sini. Terus ini lagi 100, kita cari 100 berarti di sini. Terus cari lagi ini 101, 101 berarti di sini. Lalu ini 110, 110 berarti di sini. Lalu yang terakhir adalah 111, 111 berarti di sini. Lalu kita kelompokkan. Yang ini 4 bisa dikelompokkan. Nih, kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Kita lihat kelompok pertama ini ada di bagian A biasa, maka kita tulis di sini A. Lalu kelompok kedua ini ada di bagian B aksen dan C biasa, maka kita tulis di sini B aksen, C biasa. Dan di sini yang kelompok ketiga ada di bagian B biasa dan C aksen, maka kita tulis di sini. Maka inilah hasil penyederhanaannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai Karnaugh map 4 variabel. Ini Karnaugh map 4 variabel yang yaitu A, B, C, dan D. Di sini ada midtermnya, ada 16. Nah, lalu di sini tabel kebenarannya ya. Dia ada 2 model juga tergantung variabelnya. Nih. Terus ini pemetaannya 4 variabel. Di sini dan di sini kode graynya. Lalu lanjut. Nah, ini catatan untuk Kmap 4 variabel. Jika 0 kotak terlingkupi maka 0 low atau low. 1 kotak terlingkupi 4 variabel outputnya ini seperti ini nih. Ini contoh dari ini nih, 4 variabel kan outputnya ini 1 kotak terlingkupi. Nah, lanjut 2 kotak terlingkupi maka 3 variabel outputnya. Ini dia 2 kotak nih, maka 3 variabel outputnya.
Terus 4 kotak terlingkupi, maka 2 variabel outputnya. Ini 4 kotak terlingkupi, maka 2 variabelnya. Lalu 8 kotak terlingkupi, maka 1 variabel outputnya. Ini 8 kotak terlingkupi, maka dia 1 aja nih ya variabel outputnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi encoder. Di sini ada objektif encoder, persepsi encoder, dan pengertian encoder ya. Oke, di sini encoder, input 2N menghasilkan output berkebalikan dengan decoder. Contoh, di sini ada contohnya ya, itu 8, encoder 8 kali 3, 8 inputannya, dan 3 itu outputnya. Dan di situ kita konversikan ya, di sebelahnya ada tabel konversi untuk memastikan kode binarnya itu ya, angka binar. Selanjutnya ini ada tabel kebenaran dari encoder 8 kali 3 tadi, yang itu inputnya D0 sampai D7, terus outputnya A, B, dan C. Kenapa inputnya sampai dari 0 sampai 7? Karena kan itu dimintanya tadi 8 ya, terus outputnya tadi 3, makanya itu ada 8 dan 3 output. Terus persamaannya itu yang A, D4 itu 1 kan, D5 nya 1, D6 1, D7 1, maka A nya tulis itu. Begitupun sampai B dan C. Terus rangkaiannya ini menggunakan rangkaian OR ya, gitu. Selanjutnya adalah materi decoder. Di sini ada objektif decoder, persepsi decoder, dan penjelasan decoder. Kita langsung masuk saja. Nah, lanjut di sini ada decoder, yaitu kebalikan dari encoder tadi ya, yaitu rangkaian kombinasi yang mengkonversi informasi binar dari n input menjadi maksimum 2n output. Di sini contohnya 2 kali 4. 2 input, outputnya 4. Di situ ada tabel kebenarannya, yang dimana outputnya di sebelah kiri, inputnya di sebelah kanan. Terus persamaannya itu menggunakan persamaan n. Di D0 itu A aksen, B aksen. D1 itu A aksen, B biasa. D2 itu A biasa, B aksen. Dan D3 itu A, B biasa. Nah, di sini dari persamaan itu kita membuat rangkaiannya, yang dimana di sini rangkaian A dan rangkaian A not menggunakan simbol not. Itu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.